Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Senang kita ketemu Shalom. lagi ya hari ini, siang ini membahas tentang ngomel-ngomel. Siapa di sini yang nggak pernah ngomel? Kayaknya saya juga juara ngomel. Oke, emang susah ya untuk nggak ngomel ini. Kadang-kadang mulut ini geraknya tuh lebih cepat daripada hati, mulut ini geraknya lebih cepat daripada pikiran kita. Akhirnya ya udah ngomel aja, nyerocos saja terhadap semua hal yang nggak cocok gitu menurut kita gitu ya. Terus Cindy sampai ketawa-ketawa tuh habis ngomel kayaknya ya. Em, iya, itu udah bawaan manusia loh ngomel itu. Karena setiap dari kita itu memang punya ego ya. Itu dari kita terlahir dengan bawaan ego itu. Ada hakikat dosa yang nempel di dalam diri kita, sehingga kita menjadi egois. Dan kalau orang egois itu mikirnya menurut diri sendiri aja. Dia nggak peduli dengan orang lain, dia nggak peduli jadinya gimana. Yang penting aku maunya begini. Kalau aku nggak dapat sesuai yang aku mau, aku ngomel. Kalau aku berdoa dan tidak dapat, aku ngomel, aku kecewa juga sama Tuhan. Kalau aku berdoa, aku dapat, mungkin juga aku masih ngomel. Kok nggak sesuai dengan yang aku minta Tuhan? Aku nggak sesuai dengan yang aku request. Harusnya begini, harusnya begitu. Kenapa nggak seperti dia? Kenapa nggak seperti itu? Kenapa aku seperti ini? Kenapa dia lebih enak gitu? Itu bawaan manusia. Dan sebetulnya kalau kita ingat ya, satu dosa paling besar yang membuat bangsa Israel tidak masuk ke dalam tanah terjanji. Itu karena mereka ngomel. Bahasa rohaninya bersungut-sungut melulu. Dan itu membuat mereka gagal masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, hari ini kan kita lagi dalam perjalanan tuh. Kita lagi dalam perjalanan, kita sudah keluar dari Laut Merah, kita sudah keluar dari Mesir kita. Jangan sampai di dalam perjalanan padang gurun kita hari ini, kita kebanyakan ngomel, nggak bisa bersyukur, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian yang baru. Padahal sebetulnya ya, Bapak dan Ibu teman-teman, ngomel itu, gara-garanya tuh biasanya tuh hal kecil. Fokus kita itu justru pada hal-hal yang kecil-kecil. Ya, padahal ada banyak sekali berkat loh yang Tuhan sediakan untuk kita. Kayak bangsa Israel aja. Makanan sudah dikasih. Masih lihat di sono ada semangka, di sono ada bawang, di sini adanya cuma makanan sayur doang gitu. Udah dikasih makan yang enak, pengennya daging, pengennya ini, pengennya itu. Bilang air aja, bilang airnya pahit gitu ya. Jadi Tuhan itu sudah sediakan semuanya untuk kita. Dari makanan, dari pakaian, dari tiang awan, tiang api, sampai hari ini juga masih menyertai kehidupan kita. Masalahnya, fokusnya di mana? Apakah fokus kita pada 1000 kebaikan Tuhan yang sebetulnya kalau kita buka mata ada di sekeliling kita? Atau fokus kita hanya pada hal-hal kecil yang terjadi yang tidak sesuai dengan kemauan atau pikiran kita? Mana yang menjadi fokus kita? Nah, jangan sampai yang kecil-kecil ini, kerikil-kerikil ini, akhirnya menjadi batu sandungan yang membuat kita tidak bisa masuk ke tanah terjanji. Maka hari ini kita belajar ya, bagaimana apa yang membuat manusia itu suka ngomel. Kita belajar itu sehingga kitanya nggak ngomel dan bisa mempertahankan keselamatan sampai masuk ke dalam tanah perjanjian yang baru. Oke, aku akan share screen sebentar. Untuk Bapak dan Ibu yang kepengen kita ketemu di Surabaya, kita udah bahas ini, kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Oke, how not to be Mr. Grumpy.
Kita nggak mau disebut sebagai tukang ngomel, terutama kita nggak mau disebut sebagai tukang ngomel di matanya Tuhan. Itu lebih penting. Jangan sampai Tuhan kecewa karena dia udah kasih kita banyak, tapi kitanya komplain melulu. Kenapa ini gitu, kenapa ini gini, kenapa ini gitu. Saya sudah berdoa, saya sudah aktif, kenapa saya masih ngalami seperti ini, kenapa orang masih julitin saya, kenapa saya nggak bisa seperti dia, kenapa dia nggak mau berubah, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita dianggap sebagai tukang ngomel di matanya Tuhan yang sudah memberi kita banyak banget. Nah, ini bacaan kita yang pertama, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Aku minta tolong Eva untuk bacain. Oke, Lukas 17 bab 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sembuh, memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya teman-teman, ini kita sudah familiar banget dengan cerita ini ya, 10 orang kusta yang disembuhkan. Dan kita tahu pada akhirnya cuma satu yang berterima kasih. Gini, kita lihat latar belakangnya sebentar. Dulu orang Samaria sama orang Yahudi yang asli itu tidak nyampur. Sorry, ini. Mereka semua adalah orang-orang Israel. Mereka semua adalah orang-orang Israel. Tapi orang Yahudi itu yang rasnya murni. Sedangkan orang Samaria itu yang kawin campur. Karena mereka kawin campur, jadi mereka tidak dianggap murni, mereka hidup terpisah dari orang-orang Yahudi. Bahkan mereka tidak boleh ke bait Allah karena dianggap kafir, udah tidak murni lagi. Orang Yahudi itu pride-nya, kebanggaannya itu sangat tinggi. Karena mereka merasa mereka itu adalah orang-orang pilihan Tuhan, bangsa yang spesial, seperti itu. Jadi walaupun mereka sama-sama bangsa Israel, kehidupan mereka itu terpisah. Ingat nggak, Yesus waktu ngomong sama wanita Samaria di sumur, wanita itu bilang, "Masa lo orang Yahudi ngomong sama aku, orang Samaria?" Itu kan. Itu karena mereka tidak pernah nyampur. Orang Samaria itu dianggap sebagai bangsa kelas 2 oleh orang Yahudi. Nah, tetapi pada waktu mereka ini sakit kusta, mereka itu dikumpulkan di wilayah yang sama-sama menjadi bangsa yang sama-sama menjadi orang yang tersingkir, dikumpulkan di satu perkampungan yang sama. Nah, satu hari Tuhan Yesus lewat ke daerah situ. Langsung mereka udah dengar Tuhan Yesus itu siapa, mereka teriak-teriak dan ternyata Tuhan Yesus kan jawab nih. Dia bilang apa? Mana 10 orang kusta? Dia bilang, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Teman-teman, Bapak dan Ibu coba perhatikannya. Pada waktu mereka teriak sama Tuhan Yesus berhadapan muka, tapi berjauhan, ya kayak kita COVID zaman ini gitu, Tuhan itu nggak langsung menyembuhkan mereka loh. Tapi kan Tuhan bilang, "Pergilah, apa tadi? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Padahal mereka kan belum sembuh. Tapi Tuhan udah suruh mereka pergi. Nah, satu hal di sini kita tahu bahwa Tuhan melatih mereka untuk punya iman dulu. Sebelum mujizat terjadi, Tuhan melatih mereka untuk punya iman sebetulnya. Agar mereka tahu bahwa lewat iman itu ada sebuah mujizat. Dan itu sebetulnya mereka lakukan. Mereka pergi.
Mereka pergi mau menghadap ke para imam. Dan di tengah jalan sembuh. Nah, pada waktu sembuh, aku nggak tahu ya kejadiannya gimana. Mungkin satu orang lagi iseng, sleeve-nya, bajunya dinaikin, dan lihat ternyata putih-putihnya hilang. Pasti dia kaget setengah mati. Lalu dia cek lagi badannya, ternyata semua bersih gitu. Pasti dia teriak banget kegirangan. Pada waktu satu orang teriak kegirangan, pasti yang lainnya juga ngecek itu badannya. Dan ternyata semuanya itu tadi sembuh. Lihat, dari satu tindakan iman terjadi mujizat. Teman-teman, dari satu ayat ini kita sudah belajar. Iman itu penting. Iman itu menggerakkan kita sehingga kita bisa menerima karunia mujizat, sehingga kita juga bisa terima karisma untuk bermujizat. Semuanya itu dimulai dari iman dan tindakan iman. Dan ini sudah dilakukan oleh 10 orang kusta. Tetapi ternyata pada waktu mereka bersepuluh itu melihat sembuh, kok cuma satu yang balik sama Tuhan Yesus? Kenapa yang 9 enggak? Bisa jadi mereka terlalu senang dengan kesembuhannya. Ya, pasti mereka sangat-sangat senang. Tapi kalau mereka enggak bisa otomatis langsung ingat, oh iya tadi yang nyembuhin kan Tuhan Yesus. Nah, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan mentalitas rohani mereka. Karena rasa syukur, rasa terima kasih, itu harusnya muncul secara otomatis. Contoh kecil aja, kalau kita dikasih kue sama tetangga, mulut langsung ngomong terima kasih kan? Itu yang barang kue kecil gitu. Bahkan mungkin 2-3 hari ke depan kita akan balas dia dengan kue yang lain kan? Ini relasi kita di dunia. Lah kenapa kalau kita terima sesuatu dari Tuhan yang besar, kita tidak bisa langsung berterima kasih pada yang memberikan mujizat atau berkat itu tadi. Nah, akhirnya ayat 10 bilang, ayat yang ke-19, Nah, ayat yang ke-18 bilang, tidak adakah mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Bapak dan Ibu, teman-teman, perhatikan di sini. Tujuan Tuhan mengadakan mujizat, mengadakan apapun juga berkat untuk kehidupan kita. Itu bukan cuma buat kita sendiri loh. Yes, kita bisa menikmati berkat-berkat itu. Yes, kita bisa menikmati kesembuhan, berkat uang, berkat tenaga, berkat relasi, berkat akal budi. Yes, kita bisa menikmati itu semua. Tapi ada tujuan lain yang Tuhan mau, yaitu agar kita memuliakan Allah. Garis bawahi itu ayat 18. Itu tujuan Tuhan. Sehingga lewat apa yang kita terima, orang-orang di sekitar kita bisa kenal Tuhan. Dan kita bisa bersyukur. Jadi di sini sebetulnya kita harus mendidik mentalitas rohani kita. Kita ini sudah terima banyak sekali dari Tuhan. Tapi kenapa kita ini nggak bisa langsung bersyukur? Malah seringkali kita bilang sama Tuhan, Tuhan kok cuman gini doang? Tuhan kenapa enggak begitu? Tuhan kenapa yang ini enggak terjadi? Tuhan masih kurang ini Tuhan gitu. Ngoceknya ngomelnya itu masih panjang. Nah, hari ini kita belajar agar kita bisa punya mentalitas seperti sang orang Samaria itu yang kafir tapi ternyata malah mentalitas rohaninya itu tadi dewasa. Nah, kita akan checklist sedikit ya sekarang ya. Ada beberapa hal yang membuat kita tidak bisa bersyukur. Ini yang pertama. Orang sering tidak bisa bersyukur karena dia lebih terpesona sama penciptanya daripada dia lebih terpesona pada berkatnya daripada sang pemberi berkat. Nah, ini kan juga mentalitas yang terbalik, yang kebablasan. Lupa bahwa ada oknum lain di belakang yang membuat semua ini bisa terjadi. Yang dilihat cuma apa yang di depan mata. Bapak dan Ibu, teman-teman, kita hari ini memang hidup di atas dunia. Dan kita tahu dunia itu dikuasai oleh iblis. Oleh karena itu, dunia mengajarkan kepada kita untuk terpesona dengan berkat. Makanya orang-orang dunia banyak yang kejar-kejaran. Kejar duit, nggak pernah puas. Pengen duit lebih banyak, pengen duit lebih banyak. Udah punya
100 juta masih mau 200 juta, udah punya 200 juta masih mau 500 juta. Nggak ada habis-habisnya. Udah nyampe jabatan sendiri masih mau di sini. Mas udah sampai di sini masih mau di sini. Udah mau di sini, maunya di sini terus, nggak mau turun-turun gitu. Itu orang dunia. Udah punya popularitas, mau lebih lagi. Ngejar follower, makin banyak. Wah, lakukan segala cara biar followernya tambah lama tambah banyak. Itu orang dunia. Tapi ternyata itu salah. Itu yang namanya tipuan-tipuan dunia. Berkat tidak bisa dilihat dari banyaknya uang, tidak bisa dilihat dari berapa banyaknya follower atau jabatan apa segala macam. Itu tidak akan pernah memberi kepuasan. Itu adalah yang namanya tipuan-tipuan dunia. Tapi hari ini kita harus tahu bahwa Anda dan saya bukan penghuni dunia. KTP kita bukan KTP dunia. KTP kita adalah KTP surgawi. Kalau hari ini kita hidup di dunia, ini kita cuma ngekos. Sementara aja. Kita ini adalah utusan-utusan Allah, utusan-utusan surga yang sedang jadi ambasador di atas dunia ini. Dan diharapkan setiap tindakan kita, setiap langkah hidup kita, itu bisa menjadi terang dan garam kan bagi orang-orang di sekitar kita. Maka untuk bisa melakukan tugas perutusan itu, jangan kita terkontaminasi dengan pola pikiran dunia. Jangan kita ikut-ikutan dengan orang dunia yang cuman ngejar berkatnya doang. Kita harus ingat loh, kita harus ingat bahwa ada orang lain di luar, ada faktor lain di luar sana yang membuat berkat ini bisa kita peroleh hari ini. Matius 6 ayat 33. Eva tolong bacain. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ayat ini boleh menjadi hafalan bagi kita ya. Ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri ya. Dia bilang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua apa? Semua berkat itu akan ditambahkan kepada kita. Dan kalau Tuhan ngomong semua berkat, itu ya semuanya komplit. Ada uang, ada kesehatan, terutama ada keselamatan dan damai sukacita. Itu dia tambahkan kepada kita. Tapi syaratnya satu, untuk pegang sang pemberi berkat itu dulu. Teman-teman, sang pemberi berkat ini kan bisa memberikan bermacam-macam berkat untuk kita. Nah, sekarang mana yang mau kita pegang? Kita mau pegang ceperan-ceperannya ini, yang ngikut-ngikut ini, yang perintilan-perintilan ini, atau kita mau pegang sumbernya? Kalau kita punya kesadaran rohani, kita bisa pegang sumbernya, maka segala macam berkat itu tadi akan mengikuti. Kita tidak akan pernah kekurangan, kita akan selalu penuh damai sejahtera, penuh sukacita, bertahan di dalam keselamatan, dan kehidupan kita di dunia semuanya akan baik-baik dan aman-aman saja. Kenapa? Karena kita pegang sumber berkatnya. Teman-teman ingat ya, sumber berkat ini adalah bos kita. Nah, kalau bos ini tadi suruh kita melakukan sesuatu, pasti dia nggak suruh kerja kita kerja dengan tangan kosong kan? Kalau kita nyuruh pegawai, kita nyuruh karyawan, pasti kita modalin dia dengan uang transport, uang makan, mungkin juga apa baju atau obat untuk kesehatan dia. Pasti kita nggak suruh dia kerja dengan tangan kosong. Demikian juga dengan bos kita di atas. Dia tahu betapa kehidupan di dunia ini tidak gampang. Jadi pasti dia memberikan kita bekal-bekal yang cukup bahkan melimpah dengan satu syarat. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pegang bosnya dulu. Maka segala sesuatu itu nanti akan mengikuti kita. Lukas 5 ayat 5 sampai 8. Lukas 5 ayat 5 sampai 8. Ayat 5 sampai 8, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Ya, teman-teman, ini kita juga udah familiar ya. Kita tahu bagaimana Tuhan memberkati Petrus yang semalam-malaman nggak dapat apa-apa, tapi setelah ketemu Tuhan Yesus, tahu-tahu dia bisa dapat ikan banyak banget sampai perahunya dia penuh banget. Nah, di sini jangan lihat buntutnya doang ya. Jangan cuma lihat bahwa ikan yang ditangkap si Petrus ini berlimpah, tapi kita harus lihat awalnya dulu. Bagaimana Petrus ketemu Tuhan Yesus. Lihat, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Petrus dulu dengerin Tuhan Yesus yang sedang berbicara. Ya, jadi dia sudah ada iman dulu nih pada saat mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Jadi pada waktu Yesus bilang bertolaklah, walaupun imannya masih iman bayi, dia nurut. Karena apa? Karena dia sudah mendengarkan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mendengarkan firman, di situ ada iman. Dan ini sudah dilakukan oleh Petrus di awal-awal. Jadi makanya dia nurut walaupun imannya masih kecil. Tapi lihat bagaimana Yesus memberi dia berkat. Yesus nggak kasih berkat itu langsung turun dari langit ngejreng. Sama seperti yang terjadi pada orang kusta. Berkat kesembuhan nggak langsung terjadi instan. Mereka disuruh berjalan dulu. Mereka disuruh untuk melakukan tindakan iman dulu. Demikian juga dengan Petrus. Petrus disuruh untuk bertumbuh dulu di dalam iman. Imannya yang tadi masih awal, masih dikit, disuruh dulu bertumbuh dengan melakukan tindakan iman. Dan Petrus nurut. Petrus nurut. Dia melakukan tindakan iman, dia masuk ke tempat yang lebih dalam. Bekerja. Jadi apa yang diberikan oleh Tuhan itu enggak instan. Dia beri berkat tidak selalu secara instan walaupun dia bisa. Tujuannya apa? Biar sang penerima bertumbuh di dalam iman. Dan yang kedua, kita lihat ya, setelah Petrus menerima banyak sekali ikan sampai harus panggil saudara-saudaranya untuk bantuin, dia bilang apa? Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Rupanya saat kita terpesona pada pencipta, ini membuat kita sadar tentang kita ini siapa. Kita adalah orang berdosa, orang yang nggak bisa apa-apa, dan ini membuat kalau kita bisa, itu karena Dia yang mengadakan. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau kita terpesona pada pencipta, setelah kita terima sesuatu, setelah kita terima berkat, kita itu akan sadar. Satu, bahwa kita ini orang berdosa. Dua, apa yang kita terima ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan cuma untuk diri sendiri. Ini dua contoh yang bisa kita pelajari dari Petrus dan 10 orang kusta yang disembuhkan. Jadi jangan cuma ngejar berkatnya, tapi pegang dulu sang pemberi berkat. Saat kita pegang sang pemberi berkat, semuanya ini akan ngikut. Iman kita akan bertumbuh, berani untuk berjalan melakukan tindakan iman. Saat itu terjadi banyak berkat yang akan kita terima. Dan berkat-berkat itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, walaupun kita boleh menikmati. Tapi ada juga bagian yang kita kembalikan kepada Tuhan, yaitu rasa keberdosaan kita di hadapan Dia dan memuliakan Tuhan. Yohanes 21 ayat yang ke-11. Yohanes 21 ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Bapak dan Ibu, ini peristiwa yang sama terjadi sekali lagi. Satu, waktu Petrus baru dipanggil sebagai murid, terus yang kedua, waktu Yesus baru terangkat ke surga dan Yesus baru bangkit, lalu dia menampakkan diri dan dia memberikan mujizat yang sama kepada Petrus pada waktu dia lagi goyah. Nah, di sini kita belajar, ternyata penting banget
untuk pegang sang pemberi berkat. Seperti Petrus, kita pun juga bisa mengalami goyah. Dan pada saat kita goyah, kita ingat lagi. Kita ingat lagi pada sang pemberi berkat. Kita pegang dia lebih kencang lagi. Agar kita bisa menerima berkat-berkat yang memang seharusnya sudah dia sediakan pada kita. Apa yang sudah dijatahkan lah ya, mungkin lebih tepat gitu. Kita bisa menerima berkat-berkat untuk apa yang dia sudah jatahkan kepada kita. Itu. Tapi satu hal lebih penting, tadi, terpesonalah pada sang pemberi berkatnya, bukan pada berkat itu tadi. Maka biar kesadaran rohani kita makin meningkat. Kalau apa kita terima, itu bukan karena kita, tapi ada faktor lain, yaitu faktor Tuhan yang memberi kita hal tersebut. Dan di situ kita bersyukur. 1 Korintus 1 ayat 4. 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ya, lihat. Senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Ya, Paulus aja mengucap syukur luar biasa. Padahal Paulus itu tantangannya kan luar biasa juga. Dia dianiaya, dia dipenjara, dia tenggelam, dia pernah dibuang, dia pernah dipatok ular, dia pernah diseret sampai mati. Tapi kok dia bersyukur gitu. Orang dunia, waduh kalau mengalami kayak gitu bisa trauma luar biasa. Tapi ternyata Paulus bersyukur akan segala sesuatu. Nah, ini yang harus kita pelajari juga. Itu beberapa ayat paralel tentang bersyukur ya. Tolong dibacakan 1 Tes 5 ayat 18. Kita diingatkan banget untuk bersyukur. Aku ajarin Bapak dan Ibu. Aku tuh selalu tulis ayat paralelnya tuh di samping Alkitab. Jadi aku enggak hafal semua ayat. Ya, aku enggak hafal semua ayat. Tapi di sini ada contekannya. Jadi pakai buku, jangan pakai Alkipad, jangan pakai Alkifon karena kita enggak bisa nyatet di situ. Tapi kalau pakai Alkitab, kita bisa buka catatan di samping, bikin catatan. 1 Tes 5 ayat 18 ini ayat paralelnya. 1 Tes 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal, ya aku sekali lagi, dalam segala hal berarti apa? Mengucap syukur bukan cuma keadaan lagi baik. Tapi kita juga harus bisa mengucap syukur saat keadaan lagi tidak bagus. Loh, gimana itu? Masa aku harus bilang, terima kasih Tuhan anakku sakit, terima kasih Tuhan aku dipecat, terima kasih Tuhan aku nggak ada kerjaan hari ini, terima kasih Tuhan duitku hampir habis. Apakah begitu? Enggak, bukan seperti itu. Tapi pada saat kita mengucap syukur dalam segala hal, kita harus mampu melihat hal-hal positif, pembelajaran Tuhan lewat setiap kejadian itu. Misalnya, kalau kita mau bersyukur, Tuhan, Kau tahu, misalnya ya, Tuhan, Kau tahu keadaan ekonomi sekarang lagi tidak mudah. Tapi aku bersyukur karena lewat keadaan ini, aku bisa lebih mengerti tentang keberadaanmu, tentang campur tanganmu di dalam kehidupanku. Kalau sampai hari ini aku tetap ada makanan, anak-anak tetap bisa sekolah, aku tahu itu adalah kasih karunia. Bersyukurlah dalam segala hal. Jadi bukan bersyukur atas masalahnya, tapi di dalam masalah itu kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang membentuk kita dan itu kita syukuri. Ya, aku kemarin dengar satu teman itu cerita yang bilang, aduh, dia memang keadaannya tidak bagus ya secara ekonomi. Tapi setiap kali dia bilang sama Tuhan, aduh Tuhan dompetku hampir kosong ya. Nanti tahu-tahu bisa ada orang pesan puding sama dia. Ntar tahu-tahu ada tetangga gitu yang kirim makanan sama dia gitu. Dan satu hari dia uang tinggal 10.000, dia nggak tahu untuk makan berempat bagaimana uang tinggal 10.000. Ya udah, dia beliin sayur. Tapi setelah itu ada orang lagi kirim lauk untuk dia gitu. Dan itu bukan cuma 1-2 kali dia alami. Teman-teman, pemeliharaan Tuhan itu ada dan nyata. Masalahnya fokus kita di mana? Kalau fokus kita hanya pada berkat doang, kalau aku belum keluar dari masalah ini, aku belum menerima berkat rasanya, kita tidak akan pernah bersyukur.
Kita akan ngomel terus karena fokus kita, aku maunya itu. Kalau belum itu, aku belum dapat apa-apa. Tapi kalau kita fokus pada Sang Pemberi berkat, di situ kita akan merasakan hidup yang dalam kelimpahan. Di situ kita akan dapat merasakan pertolongan Tuhan. Di situ kita akan hidup dari satu mujizat pada mujizat lainnya. Dan di situ kita akan bisa bersyukur. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, sama ayat paralel itu tadi 1 Kor 1 ayat 4, 1 Tes 5 ayat 18, Kolose 3 ayat 17 itu ngomong hal yang sama. Kita disuruh untuk bersyukur. Dan kenapa kita bersyukur? Ingat tadi di awal aku udah jelasin lewat peristiwa orang kusta, lewat peristiwa si Petrus, Tuhan memberikan itu semua dengan dua tujuan. Agar kita menyadari siapa kita. Kita ini cuman tanah liat. Kita ini cuman pendosa yang ditolong oleh Tuhan. Dan yang kedua, agar apa yang kita terima ini bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Yohanes 15 ayat 16a. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, teman-teman kita tahu ini ya. Bukan kita loh yang pilih dia, tapi dia yang lebih dulu pilih kita. Ini luar biasa banget. Kenapa saya yang dipilih dan bukan dia? Karena Tuhan mencintai kita dan Dia tahu bahwa lewat keberadaan kita, kita ini bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Lewat pertolongan-pertolongannya, lewat apa yang kita terima dari Dia, kita itu bisa menjadi saksinya kalau kita bersyukur. Maka di sini ubah mindset kita. Tuhan pilih kita dengan satu maksud, agar kita bisa menjadi kepanjangan tangannya yang memuliakan Dia, agar kita bisa menjadi kepanjangan tangannya, agar lewat kita orang-orang lain kenal Tuhan Yesus dan mendapat kasih karunia keselamatan. Maka terpesonalah pada Sang Pemberi berkat itu, agar kita bisa melakukan tugas perutusan kita. Kalau kita aktif, kalau kita kenal banyak orang-orang gereja, kalau kita tahu pujian banyak, kalau kita rosario setiap hari, kalau kita misa setiap hari pun, tapi kalau kita tidak bisa memegang tugas panggilan kita sebagai orang pilihannya yang terus harus melekat pada sang pokok itu, kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Kita tidak akan pernah bisa menjadi saksinya. Dan kita malah menjadi batu sandungan. Otomatis kita nggak kepengen kan hal ini terjadi. Jadi belajar, terpesonalah pada Sang Pencipta dan singkirkan segala macam ego kita yang menghalangi kita melakukan misi Tuhan atas hidup kita. Yang berikutnya, poin yang nomor 2. Orang nggak bisa bersyukur, bersungut-sungut melulu karena mengira berkat itu kerja sendiri. Jadi kalau misalnya dapat, dia bilang ya memang gua bisa, memang gua pinter, memang gua punya bapak yang hebat, memang koneksiku bagus, memang aku sekolahnya itu, memang modalku gede gitu. Tapi kalau berkat itu enggak dapat, kita akan bersungut-sungut. Aduh, dasar dia nikung, dia nyogok sih, dia pasti pakai jalan pintas, dia pasti kerjain aku gitu, dia pasti itu. Jadi ngoceknya itu banyak. Tapi kok kita dapat, kirain kekuatan kita. Dan ini adalah konsep rohani yang salah. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena ada Bapa di surga yang memberi kita kekuatan sehingga kita bisa melakukan sesuatu di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ini semua adalah jalan Tuhan. Kalau kita bisa, karena Tuhan yang berikan jalan itu. Tuhan yang bukakan pintunya. Waktu yang tepat, tempat yang tepat. Bagian kita ini cuma ngelangkain kaki. Tapi Tuhan yang memberikan modal-modalnya, kekuatannya, kesempatannya. Ulangan 8 ayat 17-20. Ulangan 8 ayat 17-20. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu
Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Itu ya, ayat 17-18, ingetin kita untuk bersyukur bahwa apa yang kita terima itu dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri kita dapat segala sesuatu. Tapi kekuatan itu adalah dari Allah dengan maksud apa? Untuk mengikrarkan perjanjiannya. Karena Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang kita, setiap pengikutnya itu tidak akan berkekurangan, kan? Dan itu dia teguhkan lagi di Yohanes 10 ayat 10a, itu ada ayatnya di bawah, nggak ada sih ya, Yohanes 10 ayat 10b, bahwa Yesus datang untuk memberi kita hidup, dan hidup yang di dalam kelimpahan. Kelimpahan itu bukan cuma ngomong tentang duit ya, tapi kelimpahan damai, sukacita, kesehatan, keselamatan, relasi apa segala macam. Dan itu dia genapi. Tapi bagian kita harus sadar bahwa apa yang kita bisa, apa yang kita dapat, itu bukan karena kita sendiri. Kalau kita tidak menyadari itu, maka ayat 19-20 yang terjadi. Dan itu mengerikan. Karena itu sudah terjadi pada bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Kita nggak mau kita kehilangan keselamatan kita hanya karena kita tidak pernah puas dan selalu ngomel. Teman-teman, diingatkan dari tadi, pegang dulu Tuhannya. Karena saat kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa puas. Pada saat kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa kuat, kita bisa mampu, dan berkat-berkat kelimpahan itu tadi akan mengikuti kita. Jangan pernah klaim apa yang aku terima ini karena aku bisa. Enggak. Karena kalau kita klaim itu, berarti kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat tadi peristiwa orang kusta, Tuhan suruh untuk memuliakan dia. Tuhan memberikan berkat agar kita bisa memuliakan dia. Kalau apa yang kita terima hari ini, dengan apa yang kita terima hari ini, kita tidak bisa memuliakan dia, berarti kita sedang mencuri kemuliaannya Tuhan. Dan itu akibatnya mengerikan sekali. Tertulis di ayat 19-20. Jadi ingat hati, pikiran, perkataan kita bahwa kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 5b, tolong Eva. Ini boleh dijadikan ayat hafalan ya. 2 Kor 3 ayat 5b. 2 Kor 5 ayat 2 Kor 3 ayat 5b. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Yes, ingat itu di dalam hati dan pikiran kita. Kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa yang kita terima, apa yang kita bisa, itu bukan karena kita. Ayat paralelnya, Sakaria 4 ayat 6. Kita baca. Gimana ya Sakaria? Sorry. Sakaria itu perjanjian lama, Pak. Sakaria 4 ayat 6, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Iya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi oleh rohnya Tuhan kita dimampukan. Ayat paralel lain, Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, Allah yang mengerjakan di dalam kita. Saat kita megang Allah, sang sumber berkatnya, di situ dia dapat mengerjakan lewat kita lebih banyak lagi. Semakin kita erat sama dia, semakin kita membiarkan dia bekerja melalui kita, maka dia akan bekerja lewat kita lebih banyak lagi.
di situ berkat yang berkelimpahan akan makin tercurah. Jadi jangan klaim apapun, karena kita tidak sanggup tanpa Dia. Roma 11 ayat 36, ini yang harusnya menjadi mindset kita. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, maka Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaannya. Kalau kita terima sesuatu dari Tuhan, itu adalah dari Dia, oleh Tuhan juga, dan seharusnya untuk kemuliaannya Dia. Seperti yang Dia tulis tadi di peristiwa orang kusta yang sembuh, untuk memuliakan Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi sama kita, kalau kita terima sesuatu, kita sadar ini dari Tuhan, kita bilang, Tuhan ini terima kasih, ini dari Engkau, ini oleh Engkau. Tapi untuk siapa? Untuk aku. Untuk aku terima, untuk aku nikmati, dan aku lupa untuk memuliakan Tuhan. Tapi hari ini kita diingetin bahwa kita harus berubah. Kita harus berubah. Jangan merasa kita layak untuk menerima semuanya. Yes, kita boleh menikmati berkat. Yes, boleh. Tuhan juga mau kok kita menikmati kehidupan, kan? Tuhan juga mau kita menikmati kehidupan. Tapi jangan lupa untuk memuliakan Tuhan lewat apa yang kita terima. Karena apa yang kita terima itu bukan kekuatan kita. Lukas 10, itu aku terbalik nih. Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Ini yang harus jadi mindset kita juga. Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, kita tuh cuman hamba-hamba yang tidak berguna, Bapak dan Ibu, teman-teman. Kita cuma harus melakukan apa yang kita harus lakukan. Kita ini siapa sih? Kita ini cuma lempung, tanah liat yang disuruh kerja. Kalau kita kerja itu karena bos kita kasih modal, bos kita kasih kekuatan, bos kita kasih fasilitas, bos kita kasih kemampuan. Tapi sebetulnya kita ini siapa? Kita ini cuma lempung. Kita ini cuma hamba. Cuma harus melakukan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita bisa, itu karena fasilitas dari bos. Karena bos yang bukain jalannya. Karena bos yang kenalin koneksinya. Karena bos suruh kita kerja di waktu yang tepat. Jadi jangan pernah merasa, oh kayak keledai yang dilemparin jubah. Wah bangga orang lempar jubah untuk aku. Lupa kalau dia lagi ditunggangi Tuhan Yesus. Ingat, kita ini cuma hamba. Bersyukur kita jadi hambanya Tuhan. Kita bukan lagi budak, tapi kita adalah hamba. Mentalitas kita adalah hamba yang berguna, yang harus jadi utusan-utusan untuk mengenalkan kerajaan Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk itu Tuhan kasih kita berkat-berkat, macam-macam berkat, tapi tujuannya sama, untuk memuliakan Tuhan, untuk membuat kita sadar kita berdosa, dan untuk pakai itu semua sebagai kepanjangan tangannya. Lukas 10 ayat 22. Lukas 10 ayat 22. Ayat 22. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak sorry, maaf. Amsal 10 ayat 22. Tadi udah. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Iya, Bapak dan Ibu, berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya ya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ini bukan berarti kita tidak usah kerja, lalu kita cuma nunggu berkat jatahnya Tuhan untuk kita. Tidak. Bukan berarti seperti itu. Tetap kita harus bekerja secara wajar. Karena ada ayat juga yang bilang, orang yang nggak kerja, jangan makan. Jadi kita tetap harus mengusahakan kerja. Ora et labora, itu terus harus dipegang. Tapi pada saat kita tahu pegangannya siapa, nomor 1 tadi, utamakan sang pemberi berkat. Saat kita pegang Tuhan itu tadi, di sini kita bisa bekerja sesuai apa yang Tuhan mau. Kalau kita bekerja sesuai apa yang Tuhan mau, kehidupan kita itu akan seimbang. Dalam arti pekerjaan
relasi dengan keluarga, relasi dengan sahabat-sahabat, orang-orang sekitar kita, diri sendiri, pelayanan, ini semuanya akan seimbang. Saat kita pegang Samsung berkat, kehidupan kita itu akan menjadi seimbang. Maka kita akan menerima berkat yang memang Tuhan jatahkan untuk kita. Tapi kalau kita bekerja rodi gitu ya, tanpa memegang Tuhan, hanya mengutamakan kerja gitu ya, bisa jadi duit kita nambah, bisa jadi ya. Tapi kehidupan kita tidak akan seimbang. Pasti ada yang dikorbankan. Bisa keluarga jadi korban, kita tidak pernah ketemu keluarga. Bisa kesehatan jadi korban, dan ini sering sekali terjadi karena kita tidak ada waktu untuk olahraga, untuk makan yang sehat misalnya. Bisa. Atau bisa jadi kita tidak ada waktu untuk pelayanan atau berelasi dengan orang-orang sekitar kita. Tidak bisa jadi terang dan garam karena hidup kita tidak seimbang. Duit bisa nambah, tapi siapa yang nambah duit itu tadi? Bukan Tuhan loh. Bukan Tuhan loh. Karena di sini ayat bilang, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kalau misalnya duit kita nambah, yang ngasih itu berkatnya bukan dari Tuhan. Karena ada oknum lain yang bisa memberi berkat. Siapa? Iblis. Iblis pun juga bisa memberi berkat-berkat uang atau berkat-berkat duniawi, tapi buahnya berbeda. Tapi buahnya berbeda. Makanya Yohanes 10 ayat 10a bilang, iblis dia tugasnya mencuri, membunuh, membinasakan. Dia akan berusaha untuk mencuri apa yang kita sudah dapat. Bukan hanya dia mencuri berkat-berkat uang, berkat kesehatan, dia juga akan mencuri berkat sukacita, damai, sejahtera kita, dan terutama dia akan mencuri berkat relasi kita dengan Tuhan. Jadi teman-teman, Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Di sini kita tetap harus bekerja. Tapi pertama, pegang sang sumber berkatnya. Saat kita pegang sang sumber berkatnya itu tadi, kita dimampukan untuk hidup di dalam keseimbangan. Maka dia akan memberi kita bermacam-macam berkat dalam kelimpahan. Berkat jangan cuma dinilai dari uang aja. Amsal 30 ayat 8-9. Jauhkanlah dari pelaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, ini boleh menjadi doa kita ya. Tuhan, kasih aku sesuai jatahmu aja deh. Kalau ini sesuai dari jatahmu, maka aku tidak akan malu-maluin engkau. Nggak akan mencuri atau nggak akan neko-neko karena sesuatu yang bukan daripada engkau. Ada begitu banyak orang di luar sana, aku yakin di sini tidak ada, yang karena kebanyakan harta, akhirnya hidupnya jadi neko-neko, hidupnya menjadi menyimpang. Dan biarkan Amsal 30 ayat 8-9 ini jadi doa kita. Kita hanya menerima apa yang memang Tuhan sudah jatahkan untuk kita. Ya. Yang berikutnya, poin yang ketiga. Berkat Tuhan itu kelihatannya biasa aja. Makanya kadang-kadang orang suka ngomel, Tuhan kok cuma gini doang? Tuhan dia juga terima yang sama, malah dia lebih daripada gue. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu kelihatannya biasa aja. Orang baik, orang jahat sama-sama bisa nafas. Biasa toh nafas, ya. Cuma sekarang aja kita sadar loh kok nafas itu kena COVID ini, jadi sadar ternyata bisa nafas itu berkat. Karena kok beli oksigen kan mahal gitu sekarang ya. Tapi berkat Tuhan itu sebenarnya biasa aja. Bisa nafas, bisa makan, bisa jalan, bisa ngomong, kayaknya biasa aja. Semua orang bisa menerima hal yang sama. Orang jahat juga terima hal yang sama, bahkan kayaknya lebih enak gitu. Tapi perhatikan, semua dinilai dari buahnya. Ingat tujuan Tuhan, yang pertama agar kita memuliakan Dia, yang kedua agar kita sadar bahwa kita ini pendosa yang bisa apa-apa. Jadi semua dinilai dari buahnya. Matius 13 ayat 24-30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hai kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang-lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, lihat perumpamaan gandum sama ilalang. Gandum ternyata juga ditanam oleh musuh. Tapi Bapak dan Ibu, gandum itu tidak ada isinya, bulirnya. Isinya itu malah racun. Modelnya sama kayak gandum, tapi ternyata ilalang itu isinya racun, malah mematikan. Tapi sang tuan nggak boleh cabut loh itu. Dia biarin aja. Ntar sampai akhir baru dicabut deh, biar nggak kecampur gitu. Pada saat mereka bertumbuh, sang gandum dan ilalang ini kan terima berkat yang sama, dapat pupuk juga, ya kan? Disirami juga, dapat matahari juga, gitu. Dapat berkat yang sama, gandum dan ilalang ini tadi. Tapi ternyata buntutnya beda, buahnya beda. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan kelihatannya biasa. Karena kita juga menerima, orang yang jahat juga menerima. Tapi kelihatan nanti buahnya gimana. Bagian kita hari ini, pastikan kalau kita ini adalah gandum. Jangan sampai di masa penuaian, Tuhan lihat, oh buahmu kosong, malah kamu isinya racun, mematikan. Kamu tidak menghasilkan buah apa-apa. Kamu termasuk ilalang lalu dicabut dan dibakar. Pastiin Bapak dan Ibu. Kita yang sudah berkomunitas, kita yang sudah dengar firman, kita yang sudah menyediakan waktu dan tenaga, kita pastikan bahwa roh kita pun ternutrisi dan hidup kita diubahkan dan mindset kita diubahkan agar kita lebih terfokus pada Sang Pemberi berkat itu. Mazmur 23 Amsal 23 ayat 17, aku bacakan ini aja biar cepat. Jangan hatimu iri kepada orang yang tak berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jangan iri. Ilalang juga terima berkat, tapi buahnya beda. Buntutnya beda. Pastikan hari ini kita adalah gandum yang berbuah, yang memberi nutrisi hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Mazmur 119 ayat 18. Jadikan ini sebagai doa kita. Ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Yes, biar ini jadi doa kita. Ya, bukakan mata hati kita sehingga kita tidak iri pada orang lain dan kita bisa melihat keajaiban-keajaiban dalam hidup kita walaupun itu kayaknya biasa-biasa aja. Tapi yang biasa-biasa aja itu tadi bisa menjadi nutrisi kehidupan untuk kita bertumbuh sehingga kita bisa menghasilkan buah gandum yang mengenyangkan, memberkati orang-orang di sekitar kita. Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti lumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, sama ya.
Jangan iri, makanya aku tulis sebelahan itu karena itu ayat paralelnya. Karena itu tidak guna. Orang yang iri sama orang lain itu akan membuat kita jatuh. Jadi jangan iri, nggak guna. Tiap orang punya kehidupan masing-masing. Tiap orang punya jalannya masing-masing. Dan setiap dari kita sedang berjuang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi nggak perlu iri, apalagi iri sama orang dunia. Kita usahakan diri kita sendiri menghasilkan buah yang banyak dan berjalan sesuai apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun apa yang kita terima kayaknya biasa-biasa saja secara dunia, tapi itu luar biasa kalau kita mau kelola bersama dengan Tuhan. Itu akan menjadi berkat. Ya, kalau kita tidak mau kerjakan itu, maka Amsal 1 ayat 23 yang akan terjadi. Ini sedikit aja tambahan deh, bonus-bonus Amsal 1 ayat 23. Kalau kita masih iri, kalau kita masih ngomel-ngomel, kalau kita masih tidak peka, ini yang bisa terjadi. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ya, kalau misalnya kita iri dan segala macam, ya tidak bisa bersyukur dan masih bersungut-sungut, Tuhan itu baik. Dia akan tegur kita. Dia akan tegur kita. Tujuannya apa? Biar kita balik lagi ke jalan yang benar. Ya, kayak guru atau orang tua yang lagi mendidik kita. Kalau kita salah, mungkin kita suruh belajar lagi, mungkin kita suruh ujian lagi. Dan itu tidak enak, karena kita harus begadang, kan? Tapi tujuannya, biar kita bisa mengerti dan kita bisa balik ke jalan yang benar. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan akan menegur kita dengan tujuan agar kita balik ke jalan benar. Dan itu adalah bentuk kasih. Itu adalah bentuk kasih. Tapi, kalau kita tidak mau ditegur, dan kita masih bersungut-sungut, masih bilang, dia yang salah kok, aku yang suruh ngampuni. Dia yang kayak begini kok, aku enggak sudi untuk itu. Ya, dia yang harusnya berubah. Kenapa dia terima lebih banyak? Dan kita tidak mau berubah atas teguran Tuhan. Ini yang akan terjadi. Mazmur 73 ayat 18. Aku bacakan. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Orang yang tidak peka, tidak mau taat terhadap teguran Tuhan, maka jalannya akan makin melenceng, makin menuju tebing. Tebing itu bahaya, tebing itu curam, dan dia bisa jatuh seperti telur di ujung tanduk. Inilah kehidupan orang yang tidak bisa bersyukur, yang hanya fokus pada diri sendiri, walaupun mungkin kayaknya aktif secara rohani, tapi tidak mau diubahkan hati dan mindset-nya. Dia tidak akan bisa kembali. Tuhan mau kita kembali hidup di dalam ketaatan. Dia siapkan fasilitas-fasilitasnya. Ada berkat yang walaupun kelihatannya biasa-biasa aja, tetap dia mau kita syukuri itu. Lalu yang terakhir, berkat Tuhan itu nggak selalu indah ya teman-teman. Jangan pikir ikut Tuhan berarti duit banyak, doa selalu terkabul, kesehatan bagus, nggak pernah berantem dengan orang, nggak pernah dijutekin. Enggak. Berkat Tuhan itu nggak selalu indah. Coba kita lihat 2 Kor 12 ayat 7-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya. Oh, ayat 10-nya bagus, yang terakhir aja ya. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Teman-teman, ini Paulus loh. Paulus itu kurang hebat apalagi. Dia hidup di zamannya Tuhan Yesus dan dia mewarta luar biasa untuk Tuhan Yesus. Lewat Paulus banyak sekali umat datang kenal Yesus. Dia keliling, dia berusaha keliling sampai ujung bumi untuk mewartakan nama Yesus. Dia memenangkan banyak sekali jiwa.
kurang hebat apa lagi? Dia dahsyat sekali. Dia dahsyat sekali, kurang lebih sama seperti Petrus juga. Tapi ternyata dia juga punya masalah. Dia sebut duri dalam daging. Alih-alih kitab suci bilang ini adalah sakit penyakit. Tapi dia bilang, aku udah berdoa ini 3 kali. Tapi ternyata Tuhan tidak angkat. Tuhan biarkan duri dalam daging ini tetap ada di dalam aku. Tapi Paulus bilang, jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karunia aku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah mula kuasaku menjadi sempurna. Berarti apa? Kalau si Paulus lemah, tapi dia mampu, di situ dia tahu kemampuannya itu bukan dari dia. Tapi karena Tuhan yang memampukan dia. Kalau dia lagi sakit, tapi dia bisa bergerak, ternyata itu bukan dia. Tapi Tuhan yang memampukan dia. Dan ternyata masalah ini membuat dia makin ingat sama Tuhan. Makin fokus. Makanya dia bilang, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan itu hanya terjadi oleh Kristus. Teman-teman, setiap kita punya masalah. Dan jangan berpikir kita akan bebas dari semua masalah-masalah itu. Karena pasti ada ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita harus belajar. Seperti seperti Paulus juga pakai masalah itu tadi sebagai sarana untuk mengingatkan kita pada Tuhan. Untuk membuat kita lebih terfokus pada Sang Pemberi berkat. Dan kita bisa katakan, Tuhan, kalau hari ini aku tak bisa, kalau hari ini aku dapat, kalau hari ini aku sanggup, itu aku tahu itu bukan aku. Karena aku tahu aku tidak bisa. Ini karena Engkau. Pakai masalah sebagai batu loncatan. Loncatan iman. Membuat kita sadar. Makin dekat sama Tuhan. Jadi masalah itu adalah berkat. Yang akan membawa kita pada satu peningkatan pada peningkatan yang lainnya. Masalah Tuhan itu adalah berkat. Jadi berkat tidak selalu indah. Singkirkan mindset berkat itu selalu enak secara duniawi. Karena itu tidak seperti itu. 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 11. 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 11 berkata, namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkalan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Ya, lihat ya, ayat bilang, kalau memang duka cita itu dari Tuhan, itu adalah berkat. Tapi jangan pikir ada juga duka cita gara-gara diri sendiri. Aku selalu kasih contoh, kalau aku makan kebanyakan keripik, lalu sakit batuk, terus aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa bilang, Tuhan, aku mau pelayanan, kenapa kok kasih aku sakit batuk? Nggak bisa gitu, orang aku salah sendiri. Jadi itu kan duka cita dari Tuhan. Kalau kebut-kebutan, habis itu nabrak, ya itu bukan karena Tuhan, itu salah sendiri. Jangan dikit-dikit nuduh Tuhan juga. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi, tanpa kita sadari, tanpa kesalahan kita, dan itu ternyata tidak enak buat kehidupan kita, bisa jadi itu adalah ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendidik kita, agar kita makin dekat sama Dia, agar kita makin bertumbuh di dalam iman, agar kita makin mengalami peningkatan. Teman-teman, jangan berpikir Tuhan itu jahat, karena Tuhan itu tidak mengadakan pencobaan, ya. Tuhan itu tidak pernah mengadakan pencobaan. Yakobus jelaskan itu. Tapi Tuhan izinkan percobaan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan kadar yang kita kuat. Pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan. Ya, pencobaan tidak pernah melebihi kekuatan. 1 Korintus 10 ayat 13. Dan setiap pencobaan ada jalan keluarnya. Segala sesuatu yang kayaknya tidak enak,
pencobaan-pencobaan yang kayaknya tidak enak yang diizinkan oleh Tuhan. Itu bukan diadakan oleh Tuhan, tapi diizinkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan Tuhan udah bukakan sebetulnya jalan keluarnya. Dan pakai itu sebagai pegangan kita untuk makin mengenal Dia. Kita bisa hidup dalam peningkatan kalau kita mau menghadapi masalah-masalah ini tadi. Justru masalah-masalah itu adalah batu loncatan iman kita. Kita disebut itu sebagai berkat. Yesaya 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Ya, jelas banget ya ayatnya ya. Penderitaan yang pahit menjadi keselamatan. Karena justru lewat penderitaan, kita dicegah untuk masuk ke dalam lubang kebinasaan. Aku kadang bayangin ya, kalau hidupku gampang semua, duit banyak, mau beli apa ada, mau pergi kemana bisa, keluarga semuanya baik-baik aja, doa semuanya terkabul, kayak gitu. Mungkin aku udah nggak di sini sekarang. Mungkin aku udah nggak di sini. Bisa dibilang aku udah pasti nggak di sini. Karena aku sudah sibuk dengan urusan-urusan dunia sendiri. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, merasa ngapain perlu cari Tuhan. Orang semuanya baik-baik aja. Jadi teman-teman, kalau kita hari ini ada masalah, bersyukur. Bersyukur. Karena lewat itu, kita dipanggil untuk lebih dekat sama Tuhan. Dan kita bersyukur, karena dalam masalah itu, Tuhan masih beri kita kekuatan, dan bukain jalan keluarnya. Jadi bersyukur. Jangan mengeluh juga atas masalah. Amsal 2, ayat 12. Aku nih berapa kali, bahkan aku sendiri dulu aku suka mengeluh, aduh rumah kayak begini berantakan, aduh mbakku keluar lagi ganti lagi, aduh mbakku nggak bisa diajarin apa segala macam. Hal-hal sekecil urusan rumah, hal-hal sekecil mbak di dalam rumah tangga itu bisa bikin aku bersungut-sungut loh dulu. Dan aku sampai hari ini dengar banyak-banyak teman lain juga yang bersungut-sungut akan hal kecil itu. Tapi kita belajar. Mau hal kecil, mau hal besar, jangan bersungut-sungut. Pakai itu sebagai batu loncatan iman. Kalau kita jadi berkat, kita senyum, kita baik sama orang, otomatis dia juga baik sama kita. Nggak mungkin kita bisa cocok sama semua orang. Impossible. Sama suami, sama ibu sendiri aja kadang juga bisa berantem. Nggak mungkin kita bisa cocok sama orang. Tapi orang yang bertumbuh di dalam iman, orang yang bisa memegang masalah sebagai batu loncatan iman, dia akan bisa makin cincai. Dia akan makin bisa cincai, gak gampang tersinggung, gak gampang marah, gampang bisa nerima orang apa adanya. Nah, ini bisa dipakai sebagai patokan peningkatan iman kita. Semakin kita bisa cincai sama orang, berarti iman kita makin meningkat. Toleransi kita makin meningkat. Amsal 2 ayat 12. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan orang yang mengucapkan tipu muslihat. Nah, sama. Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita dengan satu tujuan, agar kita pegang erat makin sama Dia. Agar kita tahu bahwa kita ini cuma tanah liat. Agar kita tahu kita ini cuma pendosa yang lemah, yang sebenarnya tidak bisa apa-apa. Yang kita cuma terima fasilitas, kemampuan, kesempatan, kekuatan daripada Dia. Dan Dia berikan itu semua dengan satu tujuan, agar kita memuliakan Tuhan. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 28. Aku yakin Bapak dan Ibu udah Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan bagi Suaranya putus-putus. putus. Aku ulang ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, lihat ya, perhatiin ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti hal yang baik, hal yang tidak enak juga.
Hal yang baik kita gampang terima, syukuri itu dari Allah. Tapi hal yang tidak baik sering kita susah itu untuk syukuri. Tapi hari ini kita tahu bahwa ada hal yang tidak enak yang Tuhan izinkan terjadi agar kita ingat sama Dia dan kita makin meningkat di dalam iman. Tapi Tuhan pagari sehingga itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dengan tujuan apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan biar kita selamat. Biar kita bisa masuk dalam tanah perjanjian yang baru. Biar kita nggak kembali pada Mesir yang lama. Biar kita makin terfokus pada jalan yang depan. Jadi ada kebaikan. Tapi untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau ini semua diberikan pada mereka, untuk mereka yang mengasihi Dia, berarti ini tidak diberikan untuk semua orang, Bapak dan Ibu, teman-teman. Tuhan bekerja, memagari kehidupan kita, mendatangkan kebaikan untuk kita. Bagian kita adalah berjuang untuk makin mengasihi Dia. Agar hidup kita terus di dalam pemagarannya. Agar kita makin sadar bahwa kita harus berpegang pada sumber berkat itu. Agar kita makin ingat bahwa kita tidak bisa apa-apa kalau kita lepas daripada carang. Agar kita tahu bahwa di dalam Dia ada hidup di dalam kelimpahan. Jadi bagian kita adalah mengasihi Dia. Saat kita makin mengasihi Dia, berkat akan mengalir. Dan kita akan makin lepas dari kebiasaan untuk bersungut-sungut. Sudut pandang hati dan pikiran kita tidak lagi terfokus pada ego diri sendiri, tidak lagi terfokus pada masalah-masalah, tapi sudut pandang kita bisa melihat 1000 kebaikan Tuhan yang sebenarnya bisa kita syukuri dan kita bisa nikmati setiap harinya. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.